Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Istiqomalia, NPM 68, dan teman saya Abdul Wadudu Fahmi Auda, NPM 67, Selviana Moru, NPM 73, dan Ani Asmarita, NPM 74. Saya dari kelompok 6 akan memaparkan tentang materi teknik pembimbingan atau coaching. Yang pertama itu pengertian coaching. Artinya adalah pembinaan. Secara teoritis, coaching merupakan proses pengarahan yang dilakukan atasan atau senior untuk melatih dan memberikan orientasi kepada bawahannya tentang realitas di tempat kerja dan membantu mengatasi hambatan dalam mencapai prestasi kerja yang optimal. Kegiatan ini akan sangat dapat diberikan kepada orang baru yang menghadapi pekerjaan baru. Selanjutnya itu tujuan dari coaching itu adalah yang pertama, menstimulan pengembangan keterampilan peserta secara individual. Yang kedua, membantu peserta menggunakan pekerjaan sebagai pengalaman pembelajaran dengan bimbingan dan mengembangkan profesi peserta. Nomor 3, memberi kesempatan kepada peserta untuk melengkapi pekerjaan yang diberikan fasilitator pada saat yang sama mempersiapkan keterampilan peserta dalam mengambil tanggung jawab dan pekerjaan mendatang. Yang terakhir itu meningkatkan kemampuan kemandirian belajar dari peserta dan mengatasi permasalahan yang dihadapi mereka. Selanjutnya proses coaching itu yang pertama adalah untuk menetapkan dan menjelaskan arah dan tujuan serta untuk mengembangkan rencana-rencana kerja untuk mencapai tujuan. Secara sederhana, proses coaching ini akan membantu untuk menciptakan visi yang terbaik dan terbaru yang dimiliki dalam rangka mencapai suatu keberhasilan, di mana keberhasilan adalah saat kita dapat mencapai tujuan secara berlanjut. Selanjutnya, proses coaching pada intinya adalah suatu percakapan dialog antara seseorang peserta didik dengan orang yang membimbing atau fasilitator. Penerapan konteks pendekatan hasil dan produktif. Seorang coach akan melibatkan si coach untuk membicarakan sesuatu yang sudah diketahui. Pada kenyataannya, seseorang coach sudah memiliki semua jawaban terhadap semua pertanyaan. Apakah itu sudah ditanyakan atau belum ditanyakan? Dapat disimpulkan bahwa proses coaching ini juga meningkatkan proses berpikir dari yang dibimbing. Mungkin itu dari saya mungkin ada teman saya yang ingin melanjutkan, silahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang berikut itu langkah-langkah dalam coaching. 1. Sebelum praktik, sebaiknya peserta didik mengadakan pertemuan untuk mereview kegiatan. Yang kedua, fasilitator merencanakan skenario pembelajaran secara rinci dan menyiapkan seluruh instrumen bimbingan termasuk instrumen evaluasi. Yang ketiga, instrumen evaluasi disampaikan dan dibahas bersama dengan peserta didik. Yang keempat, fasilitator menyiapkan ruangan pelatihan beserta kelengkapannya. Yang kelima, pelajari kemampuan dasar yang telah dimiliki oleh peserta didik sehingga fasilitator dapat memusatkan dan menyesuaikan bimbingan dengan kemampuan yang telah dimiliki agar bimbingan tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Yang keenam, fasilitator merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi proses bimbingan dan memberikan umpan balik sesuai dengan tingkat pencapaian kompetensi setiap peserta didik. Dan yang terakhir, peserta melakukan redemonstrasi, fasilitator mengamati dan memberikan umpan balik saat mereka melakukan langkah-langkah kegiatan. Peserta mencoba kembali tanpa bimbingan, fasilitator memberikan umpan balik dan penguatan. Yang terakhir itu tentang teknik coaching. Pada teknik coaching ini yang terdapat ada tahap preorientasi. Pada tahap ini perkenalan dan tahap pengkondisian agar tercipta suasana yang saling mempercayai.
Dan yang kedua itu tahap klarifikasi. Pada tahap ini analisis permasalahan, masalah yang akan dipecahkan diuraikan sehingga jenis mana permasalahan utama dan juga permasalahan mana yang akan dipecahkan terlebih dahulu. Dan yang ketiga itu tahap pemecahan atau perubahan. Pada tahap ini coaching dengan bantuan coach berubah mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan yang terakhir itu tahap penutup. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dicapai coach dan dari proses coaching, sehingga hal yang pada tahap pendahuluan tersebut disepakati untuk diubah atau diperbaiki akan dinilai apakah tujuan tersebut telah tercapai atau belum. Mungkin ini saja dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Nes Marita, MPM 74. Baik, langsung saja. Keunggulan coaching yang terdapat 5. Yang pertama, dapat mendorong kemampuan masing-masing individu sesuai dengan minatnya. Yang kedua, dapat menilai masing-masing peserta dengan berbagai metode penilaian termasuk observasi. Yang ketiga, dapat mengikuti lebih dekat setiap perkembangan peserta. Yang kelima, coaching lebih pada pendekatan personal dibanding dengan training kelompok. Yang kelima, peserta merasa lebih termotivasi dan bertanggung jawab untuk melakukan keterampilan yang baru. Dipelajari karena bimbingan berlangsung terus-menerus dan personal. Dan di sini juga ada kelemahan coaching yang dimana pendengar yang buruk terlalu banyak memberi informasi, instruksi, dan solusi, menyalah orang lain, memaksa pendapat, dan fokus pada masalah. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh teman saya. Kemampuan melakukan coaching. Kompetensi dalam coaching dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu 1. Kompetensi menjaga hubungan. Para coach harus mampu menunjukkan bahwa adanya keterbukaan, jujur, dan menghargai orang lain. 2. Menjadi efektif. Para coach harus memiliki kepercayaan diri untuk dapat bekerja dengan para coach dan memiliki kesadaran diri. 3. Melakukan coaching. Para coach harus mampu berpegang pada metodologi yang jelas, cakap dalam mengaplikasikan metode, serta alat-alat dan teknik-teknik yang relevan, serta selalu hadir dalam setiap sesi coaching. Kemampuan yang harus dimiliki untuk melakukan coaching yaitu sebagai berikut. Fasilitator harus dapat membimbing secara efektif dan sungguh-sungguh kepada setiap peserta. Fasilitator dituntut memiliki kemampuan observasi, analisis, dan diagnosis yang tajam terhadap masalah pelatihan atau pembelajaran. Fasilitator dituntut memiliki kemampuan dan fleksibilitas yang tinggi terhadap materi yang dilatihkannya. Melakukan bimbingan dan komunikasi secara asertif. Memiliki daya empati dan peka terhadap kebutuhan peserta, mampu menjadi pendengar yang baik, dan terakhir terbuka untuk menerima pendapat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.